Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pintar bareng Ar-Rasyid. Tempat kita untuk ngobrol santai tapi bermakna terkait anak dan dunia pendidikan. Hari ini kita akan bahas satu hal yang mungkin sering terjadi di dunia belajar anak, yaitu anak yang hampir menyerah. Hari ini juga saya sudah ditemani dengan salah satu tentor bimbel Ar-Rasyid yang sehari-harinya mendampingi anak belajar. Halo Miss Umi. Halo. Iya, apa kabar? Baik, Oke. senang ya bisa bergabung di Ngopi kali ini. Iya, oke Miss. Gini, selama mengajar di Ar-Rasyid, itu pasti pernah kan bertemu anak yang terlihat sudah capek secara mental. Biasanya tanda-tandanya seperti apa? Oh iya, cukup sering ya bertemu dengan anak yang sebenarnya itu dia sudah capek secara mental. Nah, tapi cara menunjukkannya itu berbeda-beda tiap Iya. anak. Ha-ha. Ada yang menunjukkannya itu secara langsung. Jadi dia menangis, nggak mau Iya. belajar, melihat buku Oh. aja kayak udah nggak mau gitu. Kemudian, nah untuk tingkat yang lebih besar lagi, biasanya mereka itu datang les, tapi mereka hadir hanya secara fisik. Fisiknya aja. Jadi mereka duduk, membuka buku, tapi materi itu tidak masuk ke dalam pikiran mereka. Berarti kayak masuk telinga kanan, langsung keluar telinga kiri gitu iya. ya? Bahkan bisa jadi nggak masuk. Oke, jadi ada nggak sih satu pengalaman yang mungkin Miss Umi ini pernah mengalami gitu? Oh ya pernah. Anak ini masih di jenjang SD dan anak ini memang mengikuti kelas olimpiade. Jadi lumayan berat ya tekanan Iya, akademiknya. betul. Di sekolah mengikuti kelas olimpiade, begitu les juga mempelajarinya materi olimpiade lagi. Dan, itu materinya juga jauh di atas jenjangnya dia. Nah, ketika itu dia murung. Ini kenapa tumben kok murung? Iya. Saya tanya, kenapa? Kamu capek? Gitu. Iya, aku tuh capek. Pulang sekolah langsung belajar begini. Jadi nilainya kan juga harus bagus ya. Jadi Iya. mendapat tekanan akademik dari orang tuanya. Terus Betul. saya jawab, oh iya nggak apa-apa, wajar kalau kamu itu capek, kamu itu lelah, nah Iya. kamu itu butuh istirahat. Iya. Nah setelah itu saya pancing, saya tanya, nah setelah kamu belajar ini kamu dapat apa? Wajahnya seketika jadi sumringah. Gitu. Lagi. Iya, nah, biasanya kalau udah belajar atau udah berusaha meraih prestasi, aku nanti dibeliin barang yang aku mau, aku diajak jalan-jalan. Nah, berarti kan anak ini mendapatkan feedback positif dari orang tuanya, mendapat tuntutan tapi juga mendapatkan feedback atau apresiasi. Iya, berarti setelah belajar mungkin sudah pusing-pusing gitu, Iya. terus dapat reward gitu ya. Betul. Nah, mengingat reward itu dia langsung mau lagi belajar. Oke, kalau belajar ini kan ya berkaitan sama otak nih, Miss. Iya, betul. Jadi antara otak sama perasaan itu emang saling berkaitan gitu? Iya, saling berkaitan karena kan otak sama perasaan itu bekerja dalam satu sistem. Jadi mereka itu berjalan bareng gitu Iya. ya, berjalan bareng. Nah, ketika perasaan anak itu lelah, capek, takut Iya. gitu kan, otaknya itu kan fokus ke kondisi emosionalnya dia. Iya, Jadi nggak fokus pada proses pembelajaran. Iya, oke. Menurut Miss nih, apa yang biasanya membuat anak itu hampir menyerah atau bahkan sudah menyerah gitu, Miss? Nah, kalau ditanya penyebab mah banyak ya, Kak. Nah, salah satunya itu adanya tekanan. Oh. Yang pertama itu tekanan nilai. Nah, maksudnya adalah ketika anak merasa pengakuan, kasih sayang, keberhasilan itu berdasarkan angka di kertas ujian. Betul. Nah, contohnya ketika anak pulang sekolah, bawa pulang nilai 70. Bukan ditanya, gimana nak ujiannya, lancar nggak, ada kendala nggak, Iya. malah langsung dituding dengan, kenapa nilainya cuma 70? Kok bisa? Siapa yang dapat nilai 100 gitu kan? Efeknya kan anak berpikir bahwa harga dirinya itu berdasarkan nilai. Iya, betul. Iya, jadinya ketika ujian dia tidak fokus belajar, dia fokusnya itu takut dan cemas akan kegagalan. Nah, karena Iya. dia takut itu, pikirannya jadi blank, materi susah masuk, iya. dan mentalnya mudah capek. Berarti kayak udah pikirnya tuh udah kepecah gitu ya, Betul. bukan yang fokus belajar terus nanti biar nilainya bagus tuh enggak, malah kayak nanti kalau aku gagal itu nanti mama marah-marah nggak ya, Iya, gitu ya. betul.
Oke. Nah, kemudian yang kedua itu ada tekanan dibandingkan. Nah, ini sudah sering terjadi Iya. ya di kalangan kita ya. Dan Iya. itu memang yang paling mudah untuk mematahkan semangat anak. Ya, ketika anak udah berusaha berjuang, tiba-tiba dibandingkan dengan adik, kakak, teman, Iya, tetangga, betul. gitu Iya, kan. Itu si A bisa meraih prestasi ini, bisa belajar cepat, kok kamu lambat banget. Itu kan mentalnya langsung down. Iya. Gitu. Oke. Jadi anak berpikir dia mau seberusaha apapun, seberjuang gimana pun, nggak akan pernah cukup di mata mereka. Iya, oke. Jadi dia memilih untuk, udahlah nggak usah mulai aja, aku menyerah aja. Lagian kalau aku berusaha nanti ujung-ujungnya dibandingin, ujung-ujungnya nggak diapresiasi. Iya, betul. Gitu. Terus dari pengalaman Miss tadi itu, kayak waktu ngajar itu kan ada ya pengalaman menghadapi anak yang seperti itu. Terus langkah apa sih yang mungkin yang sederhana gitu, nah yang dilakukan sama Miss Umi ini? Nah, yang pertama itu kan kita ajak ngobrol dulu anaknya. Jadi nggak dipaksa belajar, coba kita tanya dulu kenapa, sampai anak itu mau terbuka, dia cerita, dia mengeluh, dia mengungkapkan rasa lelahnya, kemudian kita validasi perasaannya, oh nggak apa-apa, kamu itu lelah nggak apa-apa, kamu capek itu wajar. Iya. Setelah perasaannya merasa aman, tenang gitu kan, jadi dia sudah mau untuk belajar lagi. Oh, oke. Gini, terkait tadi langkah Miss itu, adakah kalimat yang mungkin kalimat sederhana tapi bisa membangun kepercayaan anak lagi itu, ada nggak? Ya, biasanya sih saya sampaikan gitu. Kamu capek, nggak apa-apa. Kamu ngerasa kesusahan, nggak apa-apa. Kita coba pelan-pelan. Di sini Miss membantu kamu, membersamai kamu untuk belajar pelan-pelan. Oh, berarti dengan kalimat kayak gitu tuh bisa membangkitkan gitu ya? Iya, membangkitkan semangat anak kan yang tadinya ya aku ragu, nanti kalau salah dimarahin. Nah, dengan disampaikan kalimat itu kan dia mau mencoba dan percaya diri lagi. Berarti itu perubahan setelah anak mendapatkan kayak dukungan gitu ya, Miss? Oke. Selanjutnya nih, Miss, dari pengalaman Miss di Ar-Rasyid ini, apa pelajaran penting yang bisa dipetik dari anak yang gampang menyerah ini? Maksudnya saat kita menghadapi anak itu kayak, oh ini tuh anak udah menyerah gitu karena soal yang sulit gitu. Itu apa pelajaran yang penting? Pelajaran yang paling penting itu adalah pertama kita harus mengubah cara anak memandang kesalahan. Jadi seringkali anak itu menganggap kesalahan itu kegagalan dan akhir dari segalanya. Betul. Sedangkan kesalahan itu kan proses belajar. Disitulah kita belajar ya karena ada kesalahan. Yang paling penting adalah mengubah cara anak memandang kesalahan. Ya, padahal kesalahan itu kan sebuah proses dari belajar. Betul. Ya, Miss. Kalau nggak salah dulu ya nggak tahu mana yang benar gitu ya. Oke. Jadi ya kuncinya kan bukan menghindari kesalahan ya, Miss, tapi bagaimana merespon dari kesalahan gitu. Iya. Oke, berarti untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap kesalahan itu penting ya? Penting sekali. Nah, biasanya saya sampaikan, anak itu biasanya ada yang ragu untuk menjawab pertanyaan. Saya bilang, coba dulu, kerjakan dulu, jangan takut. Nanti kalau salah, kita cari solusinya bersama, kita kerjakan bersama-sama. Iya, oke. Berarti memang kayak mindset anak itu memang perlu dirubah ya, Miss? Bahwa kesalahan itu bukan akhir dari segalanya gitu ya. Oke. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat ya, Miss. Terima kasih atas sharing ceritanya dan semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa mendampingi anak belajar itu adalah tentang hadir dan juga memahami, bukan menghakimi ya, Miss? Iya, betul. Iya, betul. Oke. Untuk di Bimbel Ar-Rasyid ini, kami percaya bahwa semua anak itu punya potensi dan berhak untuk didampingi, apalagi anak-anak yang sudah hampir menyerah kayak yang Miss tadi itu ya. Iya, betul. Jadi, untuk ayah bunda yang mungkin ingin lebih tahu soal pendampingan belajar anak, nanti kami cantumkan info bimbel dan juga media sosial di deskripsi box. Untuk sahabat pintar atau siapapun yang mungkin punya pertanyaan atau mau request topik yang akan kita bahas di episode selanjutnya, silakan tulis di
kolom komentar ya. Sekian dari saya Malika, pamit undur diri. Terima kasih sudah setia menemani kami dalam Ngobrol Pintar hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.